Assalamualaikum. Ada ibu. Duduk. Iya KM, silahkan. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Pagi, Bu. Baik. Alhamdulillah. Udah pada sarapan? Udah. Alhamdulillah kalau udah. Ya udah siap nih kita mau belajar hari ini? Siap dong, pastinya harus. Ya sebelumnya Ibu mau nanya nih. Ada yang nggak masuk? Win-win, Bu. Win-win. Kemana win-win? Iya, win-win. Ke Cina. Ke Cina? Kenapa tuh ke Cina? Neneknya Ya, sakit, Bu. Kunjungi neneknya. Iya, neneknya sakit. Kita doakan semoga neneknya Win-Win cepat sembuh dan Win-Win kembali ke sini lagi untuk belajar dengan kita bersama ya. Sebelumnya Ibu mau nanya nih, Mark, rumahnya di mana Mark? Di Cawang, Bu. Oh, kemarin pas hujan banjir nggak Mark? Alhamdulillah enggak sih. Oh enggak, siapa? Tail, Bu. Tail banjir Iya. rumahnya? Iya, Ya Bu. Allah, di mana rumahnya? Di Manggarai, deket Ciliwung, Bu. Di dekat Ciliwung. Oh gitu. Jadi banjir ini kira-kira karena apa sih? Buang sampah sembarangan. Iya bisa buang sampah sembarangan, terus penebangan hutan, terus Lahan hijau habis. Lahan yang harusnya ada buat penyerapan air hujan itu udah nggak ada lagi. Nah, coba lihat ke gambar ini. Kira-kira ini gambar apa? Ya silakan Heshan. Hutan gundul, Bu. Hutan gundul. Ya, hutan gundul, hutan yang gundul. Itu karena apa ya? Apa karena dicukur? Oh enggak, bukan. Enggak lah, Bu. Illegal logging. Ilegal, iya. Penebangan ilegal atau illegal logging itu salah satu penyebab kenapa rumah Tail bisa banjir. Terus kalau ini gambar apa? Ya silakan Tail. Kura-kura. Penyu, bukan kura-kura, penyu. Penyunya kenapa nih? Kesangkut plastik, Bu. Iya. Kenapa bisa tuh penyunya ada plastik di lehernya? Kenapa bisa coba? Karena banyak yang buang sampah plastik. Ini siapa yang masih menggunakan plastik nih? Kita sedikit demi sedikit ya, kita mengurangi penggunaan plastik kita. Nah, dari gambar-gambar yang udah kita lihat ini, kira-kira materi apa ya yang akan kita pelajari pada hari ini? Banjir, bukan banjir. Pencemaran lingkungan, Bu. Iya, benar sekali, pencemaran lingkungan. Terima kasih, Jaehyun. Pencemaran lingkungan adalah yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, kalau materi kita minggu lalu, apa itu? Ekosistem. Ekosistem itu apa? Ya, silakan Jungwoo. Ekosistem itu hubungan timbal balik makhluk hidup dan lingkungan, Bu. Hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya ya. Kira-kira hubungan antar ekosistem dengan pencemaran lingkungan ini apa ya? Ya, silakan Jaehyun. Kalau hubungan lingkungan sama makhluk hidup ada yang ganggu, nggak bisa berjalan seharusnya, Bu. Benar. Kalau misalnya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan ada yang ganggu, tidak akan berjalan dengan seharusnya, dengan sempurna. Iya, bisa. Jadi, ya begitu. Jadi, hubungannya antara pencemaran lingkungan materi hari ini dengan ekosistem materi minggu lalu, yaitu lingkungan ini merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Dan makhluk hidup dengan lingkungan memiliki interaksi timbal balik. Apabila terjadi perubahan
di lingkungan tersebut, maka akan terdapat dampak juga bagi makhluk hidup yang hidup di lingkungan tersebut. Nah, jika terjadi pencemaran, maka ekosistem atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan akan terganggu. Benar sekali. Nah, kira-kira apa sih tujuan kita belajar tentang pencemaran lingkungan ini? Ngapain sih, Bu? Masa pencemaran lingkungan aja dibelajarin? Kenapa? Kenapa coba? Silahkan, Doyong. Supaya kita mengerti untuk tidak mencemari lingkungan, Bu. Terima kasih, Doyong. Ya benar sekali, supaya kita bisa menjaga lingkungan kita agar tidak tercemar. Ya, sebelumnya Ibu bacakan dulu ya tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa mampu menganalisis data perubahan lingkungan, penyebabnya, dan dampaknya bagi kehidupan, serta mampu merumuskan gagasan untuk pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Ya, kita masuk ke materi ya. Udah pada siap? Siap, Bu. Siap, insya Allah. Ya, boleh lihat di PPT. Iya, ini jadi pembahasan kita pada hari ini. Ada apa aja? Pengertian macam-macam pencemaran, Bu. Iya, begitu. Benar sekali. Jadi, seperti yang sudah Ibu bilang tadi, jadi lingkungan ini merupakan daerah sekitar yang ditinggali oleh makhluk hidup. Pencemaran ini adalah peristiwa masuknya atau dimasukkannya suatu zat atau bahan ke lingkungan oleh kegiatan manusia atau peristiwa alam yang mengakibatkan lingkungan ini tidak bisa berfungsi sesuai peruntukannya lagi, begitu, atau bisa kita sebut dengan polusi. Nah, polusi ini disebabkan oleh suatu zat atau bahan kan? Nah, zat atau bahan yang menyebabkan polusi disebut dengan polutan. Nah, suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan jika keadaannya melebihi normal, berada di tempat yang tidak tepat, di waktu yang tidak tepat, dan bersifat toksik atau racun bagi lingkungannya. Polusi dapat menyebabkan penurunan kualitas atau mutu lingkungan. Mutu lingkungan ini merupakan derajat pemenuhan kebutuhan dasar manusia pada suatu kondisi lingkungan tertentu. Nah, apabila lingkungan ini kualitasnya telah menurun, maka akan menurunkan pula daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan ini adalah kemampuan lingkungan dalam mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup di dalamnya. Nah, oleh karena itu, untuk menjaga daya dukung lingkungan dan mutu lingkungan, kita perlu untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan terjadinya pencemaran. Selanjutnya, ini ada macam-macam pencemaran. Ada berdasarkan apa aja ini? Tempat dan penyebab, Bu. Berdasarkan tempat dan berdasarkan penyebab. Yang pertama kita akan bahas mengenai berdasarkan tempat. Nah, kalau berdasarkan tempatnya, pencemaran ini dibagi menjadi apa aja? Udara, air, dan tanah. Ya, yang pertama akan kita bahas adalah pencemaran udara. Nah, udara di atmosfer kita ini terdiri dari nitrogen, oksigen, gas argon, dan karbon dioksida, serta sejumlah kecil gas-gas lainnya. Nah, komposisi gas di atmosfer ini bisa mengalami perubahan akibat dari terjadinya pencemaran udara atau polusi udara. Nah, selanjutnya kita masuk ke penyebab dari polusi udara. Nah, kira-kira apa sih penyebab dari polusi udara itu? Asap pembakaran hutan, asap rokok, asap pembakaran sampah, asap pabrik,
sama kendaraan bermotor, Bu. Terima kasih Yuta. Ya, jadi kendaraan bermotor, kemudian asap pabrik, asap rokok, asap bakaran sampah itu merupakan salah empat dari penyebab polusi udara. Nah, pada slide ini dapat kita lihat penyebab dari polusi udara. Nah, beberapa kegiatan yang dapat menyebabkan polusi udara itu ada yang pertama, asap dari cerobong pabrik, kendaraan bermotor, asap rokok, dan pembakaran atau kebakaran hutan atau sampah, benar tadi, itu dapat membebaskan karbon monoksida dan karbon dioksida ke udara. Dan yang kedua ada asap vulkanik dari letusan gunung berapi yang membebaskan partikel-partikel debu ke udara. Bahan dan partikel-partikel radioaktif yang terbebas akibat aktivitas bom atom atau percobaan nuklir yang menyebabkan partikel-partikel debu namun dalam tingkat radioaktif. Nah, lebih berbahaya kan tuh? Nah, selanjutnya ada asap dan pembakaran batu bara dari pembangkit listrik atau pabrik yang membebaskan partikel nitrogen oksida dan oksida sulfur. Dan yang terakhir ada yang sering kita dengar apa? CFC atau klorofluorokarbon yang terdapat pada kebocoran AC di rumah kalian nih, kemudian kulkas dan AC mobil. Selain itu, dampak dari polusi udara, kira-kira apa aja nih? Ya, silakan Jani. Asma, Bu. Terus batuk. Iya, batuk-batuk. Terima kasih Jani. Jadi, polusi udara bisa bikin kita asma, benar asma tadi. Terus batuk-batuk. Kanker, iya, Bu. bisa kanker kalau misalnya seperti tadi kita menghirup gas radioaktif yang terbebas dari aktivitas bom atom atau nuklir, ya benar. Di sini dapat kita lihat dampak dari polusi udara. Siapa yang mau membacakan? Ya, boleh. Ya, silakan Heshan. Dampaknya ada penurunan kualitas udara, penurunan tingkat kesehatan masyarakat, peningkatan infeksi saluran pernapasan akut, penipisan lapisan ozon sama hujan asam, Bu. Iya, benar. Iya, terima kasih. Ya, jadi yang 3 teratas ini berhubungan ya. Yang pertama, kualitas udara menurun. Kemudian, tingkat kesehatan masyarakat menurun. Dan yang ketiga, infeksi saluran pernapasan akut. Ya, kalau berbicara tentang udara, pasti ya nyangkutnya ke pernafasan. Jadi, iya, kenapa bisa sih kualitas udaranya menurun? Ya, karena itu tadi penyebab-penyebabnya. Jadi, pembakaran hutan, asap rokok, asap kendaraan bermotor, dan asap pabrik yang menyebabkan karbon monoksida dan karbon dioksida terbebas ke udara. Nah, sebenarnya nih ada yang mengkhawatirkan nih, kalau misalnya kadar karbon monoksida sangat banyak di udara, melebihi dari kapasitas seharusnya, ini dapat berdampak buruk pada tubuh kita. Karbon monoksida ini sangat reaktif dengan hemoglobin. Bahkan tingkat afinitas hemoglobin terhadap karbon monoksida itu lebih tinggi daripada tingkat afinitasnya dengan oksigen. Sehingga apabila di udara karbon monoksidanya lebih tinggi daripada di oksigen, maka hemoglobin yang ada di darah kita ini akan lebih banyak mengikat karbon monoksida, sehingga akhirnya kita dapat keracunan karbon monoksida. Tadi kita ada menyebut CFC atau chlorofluorokarbon. Nah, CFC ini yang ada pada AC ruangan, AC mobil, atau kulkas ini
apabila CFC terlepas ke udara, ini dia dapat diuraikan ini CFC ini dapat diuraikan oleh sinar ultraviolet sehingga klorinnya dapat ke atmosfer dan mempercepat pemecahan molekul ozon atau O3 menjadi O2 sehingga lapisan ozon di atmosfer menipis. Sehingga terjadi pemanasan global, benar sekali. Nah, ozon itu buat apa sih di atmosfer? Menyaring sinar ultraviolet, Bu. Terima kasih, Jemu. Iya benar, sebagai lapisan dari bumi untuk melindungi dari sinar ultraviolet, benar. Nah, apabila ozon ini menipis kadarnya di atmosfer, maka sinar ultraviolet akan lebih banyak masuk ke bumi. Nah, sinar ultraviolet yang banyak masuk ke bumi ini dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kanker pada manusia. Ya, yang dapat meningkatkan terjadinya kanker ini selain sinar ultraviolet, ada lagi tadi yang sudah kita bicarakan adalah partikel radioaktif dari bom atom dan nuklir. Nah, partikel radioaktif ini sifatnya karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker bagi organ-organ di dalam tubuh kita. Nah, inilah mengapa bahan-bahan radioaktif yang terbebas di udara dapat menyebabkan polusi udara. Nah, selanjutnya dampak dari pembakaran batu bara. Oksidasi belerang dan nitrogen yang dibebaskan ke udara dapat bereaksi dengan partikel uap air sehingga membentuk asam. Nah, kalau udah ngomongin asam nih, kayaknya udah ada yang pernah dengar nih. Apa nih kira-kira dampak dari pembakaran batu bara? Hujan asam. Benar, hujan asam. Nah, kenapa sih hujan asam ini berbahaya bagi manusia, lingkungannya, makhluk hidup lainnya gitu? Kenapa? Korosif, Bu. Iya benar. Senyawa asam sifatnya korosif, ya korosif. Senyawa asam ini korosif sehingga mampu mempercepat kerusakan pada bangunan-bangunan sehingga kerugian manusia bila terjadi hujan asam sangat tinggi. Selain itu, hujan asam juga dapat menurunkan pH tanah dan menyebabkan kematian mikroorganisme di tanah sehingga produktivitas tanah menurun. Lantas apa sih yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya polusi udara? Reboisasi, Bu. Iya, benar. Reboisasi ya, yang paling penting, yang paling harus dilakukan adalah reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Kira-kira kalau misalnya udah direboisasi nih, hutan yang udah gundul nih ditanamin lagi, terus hubungannya sama polusi udara tuh apa ya? Udaranya jadi bagus lagi, Iya Bu. benar, karena hutan yang udah ditanami lagi oleh tumbuhan-tumbuhan baru jadinya banyak oksigen. Iya benar. Iya, penanaman kembali hutan yang gundul atau reboisasi dapat membantu menurunkan kadar karbon dioksida di udara serta meningkatkan kadar oksigen di udara. Selain itu, kita juga perlu untuk ikut andil dalam mengawasi kegiatan-kegiatan dari pembakaran hutan atau pembakaran sampah yang ada di sekitar rumah kita gitu. Kalau ada yang rumah-rumahnya misalnya atau rumah nenek atau kakeknya gitu di desa di dekat hutan-hutan gitu, kita juga sebagai warga harus ikut andil dalam menjaga hutan tersebut gitu supaya tidak ada orang yang dengan mudahnya itu membakar hutan untuk membuat lahan pertanian
atau menebang hutan untuk menggunakan kayunya tanpa ditanam kembali tanaman yang baru. Selain itu, yang paling kuat yang bisa mengatur adalah hukum. Jadi pemerintah juga perlu untuk turut andil dalam melakukan penanggulangan dan pencegahan terjadinya polusi udara dengan benar sekali, dengan memperketat hukum. Selanjutnya ada pencemaran air. Air itu merupakan kebutuhan vital bagi manusia. Kira-kira ciri-ciri air apa saja yang dapat dikonsumsi oleh manusia? Tidak berasa, Tidak berasa, tidak berwarna, tidak berbau. tidak berbau. Kira-kira penyebab dari pencemaran air itu ada apa aja? Limbah rumah tangga, Bu. Terus limbah pabrik. Buang sampah Terus ke buang sampah sungai, sembarangan. membuang limbah pabrik ke sungai, membuang bekas hasil cucian ke sungai. Bisa. Penggunaan pupuk berlebih, Bu. Benar sekali. Jadi pemakaian pupuk yang berlebihan juga dapat menyebabkan polusi air. Nah, di sini dapat kita lihat penyebab dari pencemaran air. Yang pertama ada pembuangan limbah industri ke perairan. Dan yang kedua, pembuangan limbah rumah tangga ke perairan. Selanjutnya ada penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Itu seperti yang dibilang tadi. Kemudian terjadinya erosi yang membawa partikel tanah ke perairan. Kemudian penggunaan racun dan bahan peledak dalam menangkap ikan. Pembuangan limbah rumah sakit, limbah peternakan ke sungai. Dan yang terakhir, tumpukan minyak karena kebocoran tanker atau ledakan sumur minyak lepas pantai. Selanjutnya ada dampaknya ini. Kira-kira bila air itu tercemar, dampaknya nih apa aja ya? Airnya jadi nggak bisa dikonsumsi, Bu. Air tidak bisa dikonsumsi. Benar sekali, hewan-hewan air mati. Tumbuhan air mati. Selain itu, yang tadi Ibu bilang, penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan, ini salah satu dampaknya adalah pupuk ini kan kaya akan senyawa nitrogen dan fosfat. Nah, apabila penggunaannya berlebihan, kemudian terbawa ke air, ke sungai, atau ke laut, atau ke danau, nah, akan menyebabkan tanaman air tumbuh dengan pesat, karena nutrisinya banyak kan, nitrogen dan fosfat dari pupuk itu. Nah, tumbuhan ini, kalau dipikir-pikir, pertumbuhan dari tanaman pesat, itu bagus ya. Nah, enggak juga. Di sini peristiwa ini disebut dengan blooming, atau tumbuhnya tanaman air dengan pesat sehingga mengambil oksigen dari organisme-organisme lain yang ada di air. Nah, karena tumbuhan air ini tumbuh dengan pesat, jadi alga atau ikan-ikan atau hewan lain yang hidup di air di bawah tumbuhan tersebut tidak akan mendapatkan oksigen dan cahaya matahari untuk hidup, sehingga terjadi perubahan keseimbangan kehidupan di ekosistem air antara tumbuhan air dengan yang hidup di bawahnya. Nah, selain itu penggunaan bahan peledak ini dampaknya apa? Ikannya pada mati. Benar. Selain menyebabkan banyak ikan yang mati, juga kalau di laut bisa merusak terumbu karang. Padahal terumbu karang ini sudah lumayan langka untuk kita ya. Nah, yang terakhir ada tumpahan minyak di laut akibat kebocoran tanker. Nah, tumpahan-tumpahan minyak yang ada di laut ini
membawa senyawa-senyawa toksik seperti benzen atau toluen, sehingga organisme-organisme yang hidup di laut seperti hewan laut dan tumbuhan laut itu mati karena sifat dari benzen dan toluen ini toksik bagi mereka. Di sini Ibu punya video contoh kasus dari tumpahan minyak yang terjadi tahun lalu di Karawang. Nah, Ibu ingin kalian membentuk kelompok dulu terlebih dahulu. Udah ada, Bu. Udah ada? Oh iya, bagus kalau udah ada. Iya, jadi nanti kalian akan mencermati video yang Ibu tampilkan. Kemudian, kalian menganalisis kira-kira penyebabnya, dampaknya, dan cara penanggulangannya yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tumpahan minyak tersebut. Ya, boleh berkumpul dengan kelompoknya masing. Nah, Ibu ada lembar kerja untuk kalian isi untuk hasil diskusi kalian tentang analisis dari video tadi ya. Ibu bagikan dulu ya. Iya, boleh dibaca instruksi pada lembar kerjanya. Silahkan berdiskusi selama 15 menit. Ya. Nah, 15 menit selesai. Ada yang belum selesai diskusinya? Udah, Bu. Baik, bagus. Sudah semua ya. Ya, karena waktunya tidak mencukupi, mungkin 2 kelompok dulu saja yang maju ya. Bila ada yang berbeda, boleh tolong menyampaikan pendapatnya. Sekarang kelompok mana dulu nih yang maju? Ya, silakan Mark. Tumpahan minyak yang terjadi di Karawang pada 12 Juli 2019 disebabkan oleh bocornya gelembung tabung tambang minyak di laut. Dampaknya tumpahan minyak menyebar sampai ke pesisir pantai. Penanggulangannya dibantu oleh 7 kapal dengan 12 oil booms. Selain oil booms, kelompok kami juga menemukan di internet cara lain yaitu dengan oil skimmer untuk menyerok minyak yang telah dipagari. Terima kasih, Mark. Wah, bagus sekali ya pemaparan dari kelompok ini. Kemudian kelompok selanjutnya boleh? Ya, boleh. Ya, silakan Theo. Minyak yang tumpah di Karawang diakibatkan oleh bocornya tangki rik minyak hingga tempat pertambangan tersebut hampir tenggelam. Dampaknya sebaran minyak di lautan hingga mencapai 2 km. Penanggulangannya oleh oil booms dibantu dengan organisasi dari Indonesia dan luar negeri, serta polisi angkatan laut. Selain itu, menurut artikel yang kami baca, cara cepat untuk menghilangkan minyak dari laut itu dengan membakarnya, tapi bisa bikin polusi udara. Hehe. Jadi ada juga satu lagi dengan dispersal agent, itu untuk memutus ikatan rantai dari minyak. Terima kasih Theo. Ya, dari kedua kelompok yang telah memaparkan hasil diskusi mereka, kira-kira ada yang berbeda pendapatnya? Enggak, sama semua. Benar? Oh iya, baik. Jadi akan Ibu jelaskan. Ya, terima kasih kepada dua kelompok yang telah maju dan kelompok-kelompok lain yang telah menyelesaikan diskusi hasil analisis dari video yang telah diputar tadi. Ya, jadi tumpahan minyak di Karawang ini awalnya disebabkan oleh bocornya gelembung gas di pertambangan minyak di Karawang. Nah, dampaknya ini minyak yang tumpah ini sudah menyebar sejauh 2 km hingga ke pesisir pantai. Nah, otomatis itu pasti akan menyebabkan kerusakan bagi ekosistem laut dan bahkan sampai ke ekosistem pesisir dong, iya kan? Nah, ada berbagai upaya yang telah diambil oleh PT Pertamina selaku penanggung jawab dari kecelakaan tersebut. Itu yang pertama menggunakan oil booms. Oil booms seperti yang tadi sudah dijelaskan adalah semacam pagar yang dibuat untuk membatasi area
tumpahan minyak, sehingga tumpahan minyak tersebut tidak menyebar kemana-mana. Nah, di sini sudah dijelaskan digunakan 7 kapal dengan 12 pagar oil pumps. Selain itu, ada tambahan dari kelompoknya ini tadi dijelaskan bahwa menggunakan oil skimmer atau penyerok minyak yang sudah dikurung di oil booms ya tadi ya. Jadi minyaknya ini diserok nanti satu persatu sedikit demi sedikit supaya cepat ya hilang dari air lautnya. Selain itu ada juga saran dari kelompok kedua menggunakan pembakaran in situ, tapi sebenarnya itu tidak memiliki efek samping juga ya, karena pembakaran itu dapat menyebabkan karbon dan karbon dioksida ke udara, sehingga yang terjadi bukan hanya polusi air saja tapi polusi udara juga. Jadi tidak terlalu disarankan ya, walaupun memang cepat untuk menghilangkan air dari laut. Selain itu ada cara lain, yaitu menggunakan dispersal agent untuk memutus rantai minyak, rantai ikatan minyak tersebut. Tapi itu juga dapat menyebabkan debris dan mengganggu kehidupan organisme-organisme laut. Udah bagus nih hasil diskusi dari analisis kalian. Ya baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, bila tidak ada yang ingin menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ya, silakan Tail. Jadi pencemaran itu gara-gara zat atau bahan yang seharusnya tidak ada di situ, Bu. Nah, macam-macam pencemaran itu ada pencemaran udara, air, sama tanah, Bu. Hehe, segitu dulu kan ya, Bu? Terima kasih, Tail. Ya, benar. Jadi lingkungan itu merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup. Dan makhluk hidup dengan lingkungannya ini saling berinteraksi membentuk suatu hubungan timbal balik ya. Dan apabila terdapat perubahan yang terjadi pada lingkungan, maka akan membuat kualitas hidup dari makhluk hidup ini akan menurun. Ya, polusi merupakan zat atau bahan yang masuk ke dalam lingkungan yang bukan pada tempatnya, yang berlebihan di waktu yang salah dan bersifat toksik bagi makhluk hidup. Ya, macam-macam pencemaran itu yang sudah kita pelajari tadi. Ada pencemaran udara yang disebabkan oleh asap rokok, asap pabrik, asap kendaraan bermotor, kemudian pembakaran hutan, radioaktif, bom atom, dan sebagainya. Itu dapat berdampak bagi kesehatan manusia dan juga produktivitas dari makhluk hidup yang ada di lingkungan tersebut. Setelah itu ada pencemaran air ya, kita masuk ke pencemaran air tadi. Pencemaran air itu disebabkan oleh limbah-limbah pabrik, limbah rumah tangga yang dibuang ke perairan, dan penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan, kemudian pembuangan limbah rumah sakit, dan yang tadi videonya kita tonton, tumpahan minyak ke laut. Ya. Pencemaran di air ini menyebabkan organisme-organisme yang hidup di air mati, kualitas air menurun sehingga tidak dapat dikonsumsi atau digunakan oleh manusia. Dan juga tadi ada apa? Blooming. Ya, blooming atau tumbuhnya tumbuhan air secara pesat akibat nutrisi dari pupuk yang berlebihan yang terbawa ke air. Selain itu, senyawa-senyawa toksik dari tumpahan minyak dapat menyebabkan kematian bagi organisme air juga. Ya, sejauh ini kita belajar sampai materi pencemaran udara. Setelah pencemaran udara ada apa lagi? Pencemaran yang belum
pencemaran tanah ya. Jadi minggu depan kita akan belajar pencemaran tanah dan perubahan lingkungan serta limbah dan daur ulang ya. Ya, semua sudah paham dengan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, alhamdulillah sekali kalau sudah pada paham. Pembelajaran pada materi hari ini jangan dilupakan karena minggu depan kita akan melanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu apa? Pencemaran tanah. Ya, benar sekali. Ya, jadi setelah pencemaran udara, pencemaran air, selanjutnya yang ketiga pencemaran berdasarkan tempat, ada pencemaran tanah. Iya, betul sekali. Ya, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Minggu depan kita masih lanjutkan dengan materi selanjutnya. Apabila mungkin nanti di rumah keinget ada yang ingin ditanyakan, boleh dicatat. Boleh nanti tanya minggu depan, atau mungkin ada yang pencemaran terjadi di rumahnya mau ditanyain, boleh juga. Iya, mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.